Ya, siap-siap para mati. Baik, kita mulai saja ya, Bu Dian. Alhamdulillah sudah hadir pada hari ini. Narasumber kita pada kegiatan desain ya. Diskusi santai dan saintifik. Nah, itu mungkin tema yang alhamdulillah mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa kita teruskan mungkin nanti ke depannya. Baik, kita awali saja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang pada hari ini kita bisa melaksanakan satu event yang mudah-mudahan ini bisa menginisiasi konten-konten kreator medsos lainnya untuk bisa saling berbagi manfaat kepada orang lain. Di kegiatan acara desain diskusi santai dan saintifik, salah satu program komunitas sekolah sadar energi yang diinisiasi salah satunya oleh Pak Dr. Rahmatullah. Alhamdulillah pada kegiatan sesi desain pada hari ini yang biasa dilaksanakan setiap Sabtu, tepatnya pukul 1 sampai pukul 13 sampai pukul 14. Ini adalah salah satu kegiatan yang mungkin sebagai mungkin media untuk bisa menyebarkan ilmu, ide gagasan seputar tema-tema pendidikan dengan mungkin situasi dengan sistem yang mungkin dibawa santai sesuai dengan temanya desain. Baik, alhamdulillah pada hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang energik, yang powerful dan cantik. Selamat datang Ibu Diantika. Iya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Luar biasa, fantastis, yes Pak Budi. Ini saya cukup deg-degan juga nih dimoderatori oleh senior ya sebetulnya. Pak Budi terima kasih. Mohon izin, harusnya mungkin tidak sama Pak Budi ya, malu saya dimoderatori sama orang hebat seperti beliau. Tapi insya Allah hari ini kita akan berbagi ya Pak tentang kepenulisan. Baik. Baik, terima kasih, alhamdulillah sudah bergabung sekali lagi narasumber yang mudah-mudahan nanti akan memberikan banyak informasi terkait dengan kepenulisan. Insya Allah. Namun para pemirsa semuanya, insya Allah di kegiatan live IG di sekolah energi ini, insya Allah nanti recordnya akan di-upload dalam bentuk link YouTube mungkin ya, yang barangkali nanti bisa dilihat, disaksikan oleh teman-teman lain dari komunitas guru dan mungkin para pegiat-pegiat pendidik lainnya. Baik Bapak Ibu guru pemirsa semuanya yang sudah hadir pada hari ini, nampaknya tema kita pada hari ini adalah tentang kepenulisan. Namun sebelumnya mungkin saya ingin mohon izin terlebih dahulu untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana kurikulum vitae beliau. Narasumber yang sudah hadir pada hari ini, beliau bernama Diantika Irma Ekawati MPD. Beliau adalah seorang autor, content writer, ghostwriter juga, copywriter, dan kepala sekolah. Mantap tuh. Beliau lahir di Ciamis tanggal 21 Maret, bertempat tinggal di Residen Indah 1 nomor C3 Jalan Pandanwangi Cinenuk Cilenyi Bandung. Nomor kontak beliau 08131 3300224. Kemudian email beliau diantikaie21@gmail.com. Media sosialnya FB Diantika IE, IG-nya juga @diantika.e dan Ruang Pena. Pendidikan beliau SD ditempuh di SD Negeri 1 Indragiri, kemudian SLTP-nya di SMP 1 Panawangan, selanjutnya SLTA-nya di Seman 1 Ciamis, kemudian di jenjang perguruan tingginya beliau PGRA UIN Sunan Gunung Jati Bandung, PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan Pasca Sarjana PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
pengalaman kerja di bidang kepenulisan, wow, sangat banyak sekali. Nggak usah dibacain semua, Salah Pak, lama. satunya beliau adalah sebagai Ketua Umum Komunitas Penulis Kreatif ya, di KPKes Indonesia tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan mungkin beberapa pengalaman kerja lainnya. Nah, ini tentang karya bukunya ini. Di sini ada kurang lebih 10. Yang paling baru ini novel ya, kalau nggak salah Iya, ya, betul, Mbak Budian betul. ya, Handaru. Betul. Lelaki juga punya hati. Iya. Saya juga jadi penasaran nih, pengen punya nih. Harus penasaran. Barangkali. Baik, dan ada beberapa karya-karya buku lainnya, Sarik Pesan Terakhir, Lelaki Tangguh Bernama Ayah, ada antologi-antologi juga yang beliau hasilkan dari karya tulis yang beliau tulis. Di pesannya ada sebuah, ini bagus ini, jika idemu ingin didengar maka cukup katakan, namun jika ingin meresap ke dalam kalbu dan bermanfaat bagi orang lain maka tuliskan. Wah, mantap nih. Betul. Sebuah pesan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk bisa melakukan kegiatan penulisan. Amin. Baik, kemudian alhamdulillah pada siang hari ini temanya tadi kita akan berbicara banyak nih tentang penulisan ya. Namun sebelumnya, kalau boleh tahu, Bu Dian itu menulis itu dari kapan ya? Dari semenjak kapan? Apakah mungkin dari semenjak kecil juga sudah mulai punya hobi menulis kayak gitu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Mau menyapa dulu teman-teman yang hari ini sudah bergabung nih. Ternyata ada orang tua murid dari sekolah saya juga, Pak. Ya, selamat bergabung. Baik, Pak Budi, Pak Dr. Rahmatullah, dan teman-teman semua yang hari ini bergabung. Ketika ditanya mulai kapan saya menulis, saya memang sudah menulis sejak kecil ya, Pak Budi. Dibilang kecil itu udah dari kelas 4 SD itu udah menjadi utusan. Kalau dulu ada lomba murid teladan, mungkin ya Pak Budi, zaman kita ada ya di SD, kelas 4 itu sudah ikut lomba mengarang gitu. Lomba mengarang, terus kelas 6 sudah sangat senang membaca. Intinya minat menulis itu hadir dari hobi membaca. Dan di SMP dari kelas 1 itu sudah mulai majang-majang puisian gitu di mading sekolah, dan kelas 3 SMP itu sudah diberi tugas untuk jadi pustakawan oleh guru di SMP itu. Berlanjut ke SMA juga sudah sangat hobi Pak Budi, dan sudah lumayan menghasilkan materi. Ketika ada tugas bahasa Indonesia, banyak teman-teman yang meminta dibuatkan tugas dan bayarannya itu udah ditraktir bakso sama mie ayam di kantin. Seperti itu. Itu. Iya, ya. Betul. Gitu Pak Budi. Baik. Bu Diantika ini ternyata memang penulis yang handal ya. Saya lihat dari beberapa komentar beberapa dosen atau penulis lainnya juga, ini terkait dengan novel terakhir nih yang tentang Handaru ini. Ada salah satu komentar dari Bu Eti Dialopa nih, dia menyebutkan bahwa novel yang ditulis oleh Bu Diantika ini ceritanya sangat kompleks dan menggugah emosi pembaca. Iya. Bu Diantika katanya sukses memadukan gaya milenial, keagamaan dan culture Jawa Barat. Iya. Novel ini banyak mengandung pesan moral yang diteladani. Wah. Iya. Kira-kira bisa dijelaskan nggak global seperti apa sih Handaru itu? Masya Allah. Novel Handaru itu sebetulnya cukup mengejutkan juga untuk saya, karena novel ini berawal dari baru pertama kali saya membuat novel seserius ini gitu kan. Buku yang pertama kan pas Cari Pesan Terakhir itu bisa dibilang nulisnya ngasal tanpa ilmu yang betul gitu. Handaru ini dibuat ketika saya pertama kali ikut pelatihan Krisna Pabicara ya, seorang penulis novel yang terkenal dengan novelnya Rasa KBBI. Luar biasa Krisna Pabicara ini yang menulis Sepatu Dahlan. Di sana saya ikut workshop, terus sebetulnya nulisnya cuma 3 minggu selesai itu novel. Cuman kebetulan saya itu nggak ingin nulis ngasal ya Pak, ingin karya saya itu ada sisi positifnya yang bisa diambil sama
pembaca. Itu bukan hanya menghibur, tapi ingin memiliki makna. Alhamdulillah di sana saya mengeditnya sampai dengan berbulan-bulan lamanya, ingin menyisipkan sisi religinya. Dan saya itu yang menurut saya apa yang mengejutkan, sampai ada orang yang bilang apakah Dianti K.Y. itu seorang transgender gitu. Orang yang tidak kenal saya tapi membaca karya saya, katanya Handaru itu betul-betul mencerminkan lelaki gitu. Jadi lelaki yang baca buku saya itu ngerasa itu kisah dia gitu, kisah dia. Jadi ngerasa kamu ini perempuan apa laki-laki, kok bisa sih semendalami itu menceritakan seorang laki-laki. Inti ceritanya sih seorang laki-laki yang pernah tersesat dengan pergaulan bebas. Nah, tetapi kemudian dia merengkuh kembali kesadarannya, kembali lagi kepada agama. Itu sih intinya. Cuman lika-liku perjalanannya lumayan rumit. Itu Pak mungkin sekilas tentang Handaru. Kayaknya mungkin ini novel, wah butuh waktu ini, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman mungkin yang secara tidak langsung insight juga mengisi dalam novel yang ditulis mungkin ya. Tapi apapun itu mungkin kita perlu apresiasi apa yang sudah ditulis oleh Mbak Diantika ini, dan barangkali nanti para pemirsa IG semuanya apabila ada yang berminat ingin membaca novel Handaru ini, silakan boleh nanti dihubungi nomor kontak yang sudah saya tadi sebutkan. Iya. Baik Bu Diantika, terkait dengan penulisannya, ceritanya karena saya memang sebagai guru juga di sekolah gitu ya, di Mandua Batu, menulis itu memang menjadi sebuah keharusan gitu ya, karena apalagi kalau lihat regulasi ini yang buat ASN atau PNS mungkin, bahwa di Permen NOB nomor 16 tahun 2009 kalau nggak salah disebutkan bahwa jabatan fungsional guru dan angka kreditnya itu diantaranya bagi guru-guru yang memiliki pangkat 3B ke atas itu harus ada pengembangan diri dan publikasi ilmiah atau kerja normatif, yaitu berupa karya tulis ilmiah. Iya, betul. Nah, kira-kira menurut Dian, apakah regulasi pemerintah ini sudah tepatkah mungkin dalam rangka mungkin untuk supaya guru-guru itu bisa menempuh? Menurut saya sendiri ini tepat sekali, karena menulis ini Pak adalah salah satu keterampilan yang betul-betul harus dikuasai ya, termasuk keterampilan yang insya Allah nggak akan pernah padam gitu ya. Pegawai bank sebentar lagi mungkin akan hilang gitu kan, karena sudah banyak transaksi bank itu melalui online. Tapi urusan kepenulisan bagi saya pribadi ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena tulisan ini hari ini adalah senjata gitu ya. Dan kenapa pemerintah sampai memberikan aturan seperti itu, mungkin karena memang guru lah orang-orang yang diharapkan bisa menjadikan contoh masyarakat ya, baik dalam karya ilmiahnya ataupun tentang tulisan-tulisan yang sederhana sekalipun. Hari ini banyak sekali hoax, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang ngasal gitu ya, tanpa dibarengi dengan tabayun, ujung-ujungnya gosip kesana kemari. Nah, mungkin kenapa guru diwajibkan, ya guru dulu yang diharapkan bisa memberikan pendidikan kepada orang banyak gitu, masyarakat. Insya Allah kalau guru yang nulis mungkin sesuatu yang positif semuanya. Mungkin itu saya sepakat sekali dengan aturan seperti itu. Dan kenapa guru harus menulis Pak? Karena sekarang kurikulum pun kalau menurut saya sekarang merasakan jadi kepala sekolah itu tidak betul-betul sesuai dengan keadaan kondisi di sekolah. Makanya ada beberapa buku yang mungkin di sekolah A cocok, di sekolah B nggak semuanya diambil gitu kan, karena tidak sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Bahkan saya pernah sering menerima penjualan buku gitu kan, yang katanya harus gitu dari dinas lah gitu, tapi ternyata kurang sesuai dengan siswa di sini. Nah, guru lah yang harus berperan di sini. Jadi ketika guru sudah paham nih karakteristik siswa, maka tahu tuh buku ajar seperti apa yang harus disampaikan agar memudahkan penyampaian materi. Termasuk
kepada diri kitanya sendiri, urutan materinya seperti apa yang enak gitu, penyampaiannya, bab-babnya dipilih saja sendiri gitu. Kalau misalkan bukunya yang dari dinas atau dari mana sekiranya kurang sesuai, itu sangat memungkinkan untuk guru membuat buku yang sesuai dengan karakteristik dan sesuai dengan keinginan kita menyampaikan materi itu enaknya seperti apa, urutannya seperti ini, itu akan lebih membantu. Itu kalau menurut saya, Pak. Betul. Saya sangat setuju sih apa yang memang tadi disampaikan oleh Bu Dian tentang bahwa guru itu memang menulis itu kan banyak manfaatnya sebetulnya, termasuk betul tadi materi-materi yang disampaikan oleh guru sebagai bahan ajar untuk siswa memang itu idealnya dibuat oleh guru gitu ya. Betul. Dengan adanya modul itu ya. Jadi betul bahwa terkadang materi-materi yang disampaikan mungkin di buku-buku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui BSE gitu ya, itu terkadang ada beberapa mungkin yang secara konteks juga mungkin tidak sesuai gitu ya. Betul. Ketika misalnya buku di konteks perkotaan kemudian itu diberikan ke situasi siswa yang konteksnya pedesaan atau misalnya itu iya, daerah-daerah pesisir. Nah itu yang betul saya sangat setuju bahwa memang menulis ini adalah salah satu cara betul untuk bagaimana supaya guru itu bisa memulai untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Baik, ngomong-ngomong tentang masalah kepenulisan nih Bu Dian, tentu mungkin menjadi seorang penulis itu bukanlah hal yang mudah mungkin ya, banyak rintangan, banyak istilahnya, kadang-kadang orang itu punya rencana ingin nulis tapi kadang kemampuan untuk menulisnya kurang atau sebagainya. Nah kira-kira nih saya mau tanya nih ke Bu Dian, kalau kira-kira apa sih hal pertama yang harus disiapkan nih oleh seseorang ketika ingin jadi penulis? Iya, emang banyak ya yang bilang kalau menulis itu susah gitu, terutama orang-orang yang belum merasakan betapa asiknya menulis gitu kan. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang tiap hari bisa menghasilkan artikel 2-5 per hari, itu kan luar biasa. Yang pertama harus dimiliki sama seorang calon penulis ya, itu mindsetnya dulu sama mentalnya. Jadi jangan berpikiran kalau menulis itu susah gitu. Sebetulnya menulis itu semudah berbicara. Ya, harus yakin dulu kalau menulis itu sebetulnya semudah berbicara. Dan jangan pernah menganggap kalau menulis itu sebuah bakat gitu. Ada yang berkata, aku ingin nulis tapi aku nggak punya bakat buat nulis. Nah, selama orang bisa berbicara, selama orang punya pemikiran, itu insya Allah pasti bisa menulis. Tinggal tekniknya yang mesti dikuasai gitu. Jadi yang pertama mindsetnya bahwa menulis itu semudah berbicara. Teman-teman di rumah mungkin bisa mencoba ketika ingin mengungkapkan sesuatu, coba ditahan, jangan diomongin gitu. Tulisin, itu Anda pasti sudah bisa menulis. Yang kedua, jangan berpikir kalau menulis itu adalah sebuah bakat, tapi menulis itu sebuah keahlian ya. Kalau menyanyi mungkin walaupun seneng banget dengerin musik, seneng banget dengan nyanyian-nyanyian, ketika suaranya jelek nggak akan bisa nyanyi. Tapi kalau menulis ketika bisa dilatih pasti jadi bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, sering berpikir kalau menulis itu nungguin ide gitu kan, nungguin ide. Padahal ide itu ada di mana-mana. Allah itu menciptakan kepala manusia berbeda-beda. Teman-teman mungkin bisa menyimak berita ya, satu topik pemberitaan hari ini yang lagi viral itu kayak pemberitaan di Ciamis tentang hilangnya siswa yang 11 orang meninggal. Topiknya sama, tapi disampaikannya beragam. Nah itu artinya semua orang bisa menulis karena semua isi kepala nggak ada yang sama. Bisa dilihat dari berbagai sisi. Dan ide itu bisa digali dari apa aja. Cukup kita memekakan panca indera, Pak Budi. Jadi buat penulis pemula itu nggak usah nggak usah berpikir ide yang terlalu jauh gitu. Tapi cukup apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Gunakan dulu panca inderanya, semua ide itu banyak sekali di sekitar kita. Itu sih. Terus yang keduanya ya
harus rajin baca karena kemampuan menulis seseorang itu bakal seiring sejalan dengan rajin apa enggaknya dia baca gitu, seperti itu. Termasuk jenis tulisannya Pak Budi. Kalau Pak Budi ini sering baca tulisan ilmiah, yang keluar ya tulisan ilmiah gitu. Kalau saya mungkin walaupun saya bergelut di bidang pendidikan, yang keluar baru artikel-artikel pendidikan dan buku pendidikan pun baru seputaran buku dongeng anak gitu. Karena yang dibacanya juga cerita-cerita fiksi. Jadi ketika teman-teman mengisi kepalanya dengan bacaan seperti apa, yang keluar pun bakal mirip, nggak akan jauh seperti itu. Ayo jangan takut, tulis aja dulu gitu. Itu Pak Budi. Baik, betul ya, memang apa ya, ya sama lah, mungkin ini sesuatu yang dipikirkan oleh saya juga sebetulnya. Kadang-kadang menulis itu memang sesuatu hal yang betul ya, kita harus berpikir positif dulu, harus punya mindset yang benar dulu bahwa menulis adalah sesuatu yang mudah gitu ya, semudah kita berbicara. Betul. Dan kadang-kadang memang ada juga sih kendala-kendala yang saya apa ya, yang saya temukan gitu ya. Terus itu apa sih yang saya harus mulai tuliskan gitu. Iya. Kadang-kadang naon gitu apa gitu ya, gagasan utamanya. Nah itu yang memang mungkin barangkali Bu Dian kalau apa teknisnya mungkin seperti apa kira-kira, kalau seperti tadi dapat gagasan, ide, terus gimana nih supaya kita itu bisa memulai tulisan nanti supaya lancar ke depannya kayak gitu. Iya, ketika kita dapat ide itu sebetulnya sebaiknya harus cepat-cepat diikat gitu ya. Jangan sampai ide itu hilang. Kadang-kadang kita punya idenya ketika jalan-jalan ya Pak Budi ya, nggak bawa alat tulis, nggak bawa laptop. Nah, kalau dulu saya sebelum punya Android canggih, punya smartphone canggih, saya bawa buku kecil. Itu yang saya jadikan bank ide. Jadi ketika lagi jalan-jalan, lihat objek wisata, ingin ditulis tentang objek wisata itu, atau mungkin lagi naik angkot, lihat pengemis, tersentuh hati, ingin mengangkat ceritanya atau apapun, maka ikat dulu idenya di tulisan. Kalau sekarang smartphone-nya udah canggih ya, atau saya pakai voice note Pak, diikat. Saya akan menulis begini. Jadi apa ya, ide besarnya kita ikat dulu. Jadi ketika kita sudah punya kesempatan untuk duduk di depan PC, depan laptop, kita tinggal buka lagi bank idenya itu. Terus gimana sih cara menuangkannya gitu kan? Nah, ada beberapa teknik menulis yang mungkin bisa dipakai oleh para penulis pemula. Biasanya dipakai latihan itu yang pertama pre-writing, yang kedua ATM. Amati, tiru, modifikasi. Yang ketiga mind mapping. Itu adalah 3 teknik tulis latihan menulis yang sangat mungkin dilakukan oleh pemula. Untuk pre-writing itu digunakan oleh penulis profesional sekalipun. Pre-writing itu menumpahkan seluruh ide gagasan yang ada di kepala kita tanpa berpikir tulisan kita bagus apa enggak, tanpa berpikir kalimatnya benar apa enggak, tanpa berpikir lamun ia ditulis rek anu maca moal gitu, tanpa berpikir itu. Dan jangan sekali-kali mengedit tulisan. Nah, saya sering ngasih pelatihan kepada teman-teman mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga sekalipun, bahkan para pedagang yang ingin pinter membuat Pak Budi, copywriter ya, copywriting, mengiklankan produknya. Itu beberapa kali latihan dengan metode pre-writing itu banyak yang sudah berhasil dan bisa mahir dalam 1 hari. Nah, intinya membuat tulisan itu jangan sekali-kali ingin mengedit tulisan pas lagi nulis. Gitu. Intinya tumpahin dulu aja sampai apa yang ada di kepala kita itu habis semua. Walaupun misal kita lupa istilah, lupa nama tempat, lupa nama tokoh gitu. Yang pasti tulisin dulu sampai habis, keterukan gitu ya isi kepala itu. Kalau udah habis, baru kita tahap penyuntingan. Udah habis semua tuh, saya dalam waktu 1 jam udah sanggup, kalau fiksi ini ya, udah sanggup 10 halaman A4, 1 spasi. Dengan metode itu. Bahkan seringkali
udah lelah, mata udah lelah, tangan udah lelah juga, di pikiran masih ada gitu idenya. Itu sering seperti itu karena karena latihan seperti itu. Dan setelah tumpah semua baru kita baca ulang Pak Budi ke atas. Disesuaikan komposisinya, karena pada dasarnya tulisan apapun, mau fiksi, mau non fiksi, mau tulisan ilmiah, tetap aja komposisinya ada 3 kan, ada pembuka, isi, penutup. Kita baca tuh, udah dibaca, wah kayaknya nih yang tadi kita tulis di depan tuh kayaknya ini masuknya inti deh. Di posisinya disesuaikan gitu. Kalau nulisnya divisi kan lebih enak, tinggal copy paste. Udah gitu kita baca lagi 1 kali lagi, udah enak nggak kalimatnya nih? Kadang-kadang ada kalimat yang nggak efektif gitu. Padahal tulisan yang enak itu, apalagi tulisan populer, adalah tulisan yang tidak terlalu kalau kata pembimbing saya ya, kata Prof. Uus, tulisan itu nggak boleh jumuh gitu, nggak boleh bikin kita pembaca liur gitu kan, karena terlalu banyak koma misalkan. Nah, tulisan populer apalagi tulisan yang bagus itu adalah kalimat yang paling cepat ketemu titik. Jadi kita lihat tuh kalimat efektifnya. Udah begitu baru deh disisir titik komanya, kaidah penulisannya udah bagus apa enggak. Nah, kalau belum pede, teman-teman udah melakukan itu, kita boleh nih minta di-review sama orang lain. Bacain, udah enak belum tulisan aku gitu. Udah 5 orang misalkan nge-review menyatakan ini bagus, boleh dipublikasi. Itu sih Pak, untuk pakai metode pre-writing. Dan penulis-penulis hebat pun melakukan seperti itu. Tumpahin dulu, kayak novel juga. Kenapa saya nulisnya cuma 3 minggu? Karena idenya, garis besarnya udah selesai, si ini berantem sama si ini ketemunya harus di mana, sudah selesai. Tinggal pas kita nyunting, mengedit ya, itu baru disisipkan amanahnya, disisipkan konfliknya gitu. Kalau itu di fiksi, kalau di pendidikan, kalau di tulisan ilmiah mungkin setelah idenya tumpah kita lihat review ke tulisan-tulisan orang atau ke Permendiknas yang mungkin harus disisipkan, harus dicantumkan, baru seperti itu. Yang penting idenya tumpah dulu, baru kita lengkapi. Mungkin itu Pak cara mudahnya. Wah, mantap banget nih. Mungkin sekaligus ini mungkin menjadi mungkin tips gitu ya bagi kita juga, bahwa ternyata menulis itu memang tidak sesukar yang kita bayangkan. Iya, asal tahu langkah-langkahnya. Betul ya, buat dalam mindset itu, menulis itu bukanlah sebuah tadi dikatakan bukan sebuah bakat gitu ya, tapi semua orang bisa. Itu sebuah keahlian. Jadi latihan tentu saja. Betul. Allah semuanya bisa menulis lah. Baik, Bu Dian, saya yakin bahwa menulis itu memang untuk Bu Dian mungkin sekarang menjadi hal yang mudah mungkin gitu ya, untuk dilakukan. Bahkan tadi saya dengar sampai dalam waktu 1 jam bisa menghasilkan 4 halaman A4 gitu ya, satu sepatu itu 10 Pak, luar biasa gitu ya. Udah 10 halaman. Halo? Iya. Jelas? Ya, maaf, agak mulai ini. Pasti mungkin Bu Dian dalam menulis itu, mungkin sekalipun mungkin Bu Dian sudah menjadi seorang penulis yang hebat, pernah mungkin menemukan hambatan itu istilahnya ya, kayak mungkin stuck ide atau apalah mungkin yang pernah Bu Dian rasakan gitu ya. Kira-kira dari hambatan-hambatan yang Bu Dian temukan tuh bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Ya, hambatan umum ya, semua orang merasakan. Nggak mentang-mentang yang udah hebat terus jadi ketagihan terus gitu. Saya pernah merasakan ketagihan terus, 1 hari itu bisa sampai pernah menghasilkan 5 artikel karena dituntut ya, dulu masih bergabung di salah satu media lokal, terus di Kompasiana pun saya menulis, terus di web pribadi juga menulis, terus web sekolah, web yayasan seperti itu. Saya merasa tertuntut untuk mengisi gitu kan, mengisi semua per hari. Tapi saya juga merasakan hambatan-hambatan. Hambatan umumnya adalah yang pertama biasanya rasa malas. Semua orang
pasti merasakan malasnya itu ya. Rasa malas itu di apa ya? Diatasinya ya nggak boleh diikutin rasa malasnya gitu. Yang kedua yang apa ya? Yang umum dirasakan mungkin buntu, katanya nggak punya ide gitu. Nah, ketika merasa tidak merasa punya ide, saya biasanya jalan-jalan, ngobrol sama orang, atau baca tulisan orang, atau nonton TV apapun gitu. Jadi jangan pernah memaksakan diri menulis ketika idenya belum jelas gitu. Nanti tulisannya sama nggak jelas. Jadi nggak usah dijadiin beban. Ketika nggak punya ide ya biarin aja gitu. Otak juga butuh refresh. Yang sering saya lakukan adalah main gitu Pak, main ngobrol sama orang-orang atau lewat kemana dulu gitu, refresh dulu, nggak usah dipaksain. Masalah berikutnya ketika misal gini, ide udah ada, udah semangat juga, udah duduk depan laptop, tapi nggak bisa nulis. Ya, itu namanya writer's block ya. Mungkin Pak Dr. Rahmatullah pernah merasakan juga. Ini bukunya banyak juga kan Pak Rahmatullah. Namanya writer's block itu kita idenya udah ada, badannya udah siap depan laptop, tapi kita nggak bisa nulis apapun, buntu gitu. Kalimatnya ngerasa salah terus ini apa sih yang mesti kita mulai? Nah, cara mengatasinya yaitu dengan membuka buku beberapa halaman yang mungkin idenya sejalan dengan tulisan kita, atau mungkin buka artikel-artikel orang di pencarian Google seperti itu. Apalagi kalau kita menulis ilmiah ya Pak Bud ya, writer's block itu jadi penyakit utama mungkin karena intinya sih intinya sih kita kurang pengetahuan kenapa writer's block dialami. Makanya ketika kita membuka tulisan orang lain, membuka lagi beberapa halaman tulisan-tulisan orang lain, itu idenya insya Allah muncul lagi gitu. Intinya writer's block itu kita kurang kosakata biasanya, terus buntu pengetahuannya, atau yang ditulisnya sesuatu yang tidak kita kuasai seperti itu. Makanya untuk menjadi penulis andal harus mau punya hobi baca juga gitu, dan hobi mendengarkan. Karena biar tulisan kita bagus, Pak Bud, mungkin Pak Bud lebih paham nih teori teko ya. Teori teko, lubang teko itu lebih besar daripada lubang keluarnya gitu. Intinya kita belajar dari teko itu kita harus lebih banyak isian kepala kita gitu, sehingga kita bisa mengeluarkan sesuatu yang berkualitas. Dan apa ya, menjadi penulis itu semua disiplin ilmu harus kita baca. Jadi nggak mentang-mentang saya penulis fiksi terus tulisan-tulisan ilmiah nggak saya baca, itu harus gitu, harus dibaca apapun. Pak Bud juga jadi orang pendidikan, jangan anti baca novel, dibaca aja gitu, karena mungkin nanti bisa jadi apa ya, insya Allah bermanfaat lah apapun gitu. Karena intinya kalau ingin bisa menulis pasti harus mau baca dulu. Itu Pak. Baik, Bu Dian, kita rehat sejenak. Mungkin saya ingin menyapa dulu nih, ada kawan-kawan saya yang alhamdulillah sudah hadir pada hari ini nih. Iya. Ada Pak Tajudin Juhri ya, Pak Dokter. Iya Pak Gimana Dokter, terima kabarnya? kasih sudah menonton. Dan ada teman-teman juga nih, banyak yang sudah berkenan hadir. Yang dari pesantren Darussalam, selamat bergabung. Kemudian ini yang teman-teman kawan-kawan saya yang dulu di SMA gitu ya. Iya. Dan di pertemuan satu. Pokoknya saya mengucapkan selamat bergabung dengan kami di kegiatan desain ya, diskusi santai dan saintifik, yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa menginspirasi kita di siang hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baik. Bu Dian, ini lanjut lagi tentang kepenulisan. Boleh. Kalau boleh saya tahu, Bu Dian itu di apa ya? Tadi saya lihat di komunitas apa teh? Kalau nggak salah. Penulis. Di salah satu komunitas. Komunitas penulis kreatif, Pak. Kalau boleh tahu, bisa diceritain nggak yang salah satu komunitas menulis tersebut kapan? Kemudian kira-kira tujuannya apa sih ada komunitas itu, kemudian hasil dari
komunitas itu kira-kira apa saja mungkin yang sudah pernah Bu Dian lakukan? Betul. Komunitas penulis kreatif ini saya kenal 2016 ya. Sebelumnya saya juga bergabung di komunitas-komunitas yang lain seperti Forum Aktif Menulis, terus Lingkar Pena. Saya pernah ikut juga, cuman nggak lama, cuman berapa bulan karena kebetulan rangkap dengan komunitas penulis kreatif. Komunitas penulis kreatif ini dibentuk 2013 Pak Bud oleh pembina kami Adri Nur sama Pak J. Haryadi. Beliau ini penulis-penulis yang andal. Buku-bukunya saya kaget ketika main ke Gramed, loh bukunya ada gitu. Dan saya tahu beliau berdua penulis andal itu ketika saya nyari-nyari buku karena nggak pernah ngaku penulis kalau lagi latihan. Saya gabung di komunitas penulis kreatif Bandung Raya 2016 dan langsung diamanahi sebagai humas. Di sana saya ketemu banyak orang penulis dan nggak nyangka juga katanya karena kepedulian saya kepada komunitas, saya 2018 diamanahi jadi ketua umum komunitas penulis dan itu Indonesia. Di Indonesia itu ada 27 cabang Pak Bud. Saya ini di HP saya ada beberapa grup yang masih saya pantau perkembangannya. Dan alhamdulillah mungkin manfaatnya ketika saya datang ke Bali ada temen gitu, datang kemana pasti ada temen, dan ada 8 cabang juga di luar negeri Pak Bud yang hari ini masih aktif. Nah, kenapa teman-teman mungkin di sini yang mendengarkan ini wajib banget gabung ya di komunitas penulis kreatif karena komunitas penulis kreatif itu tidak membatasi orang yang satu genre itu. Ada komunitas-komunitas lain yang mungkin hanya penulis novel saja, ada yang komunitasnya nulis puisi aja. Nah, di komunitas kreatif ini menampung semua orang yang hobi nulis gitu. Penulis skenario ada, sastra ada, novel ada, puisi ada, wartawan sekalipun ada gitu. Banyak gabung di sini. Kenapa dinamakan penulis kreatif? Katanya tujuan utamanya supaya para penulis itu kreatif, enggak hanya nulis aja, tapi diajarin juga writer trainer gitu. Gimana caranya supaya tulisan-tulisan itu jadi menghasilkan uang seperti itu. Dan mungkin dari itu pula, dari didikan komunitas itu pula saya merasakan manfaatnya gitu. Pernah dibayar 6 halaman, nulisnya cuma 2 jam, ngeditnya seharian tapi dibayar 6 juta. Itu kan luar biasa itu gara-gara gabung di komunitas ini, belajar di sini. Terus ada juga orang-orang yang gabung di sini adalah para dokter, para pengusaha yang ingin tahu gimana caranya produknya laku dengan tulisan gitu. Makanya profesi apapun, genre apapun itu boleh sangat boleh bergabung di komunitas kami. Bahkan trainer, dosen. Kalau boleh tahu, kemudian komunitas ini komunitas ini di grup WA gitu atau Telegram atau apa kalau boleh tahu? Kalau diskusi sekarang semasa pandemi aja sih itu lebih aktif di WA. Ada WA pusat yang mewadahi, nah di pusat itu mewadahi orang-orang yang nggak punya cabang Pak. Tapi kalau di Bandung ada grup Bandung, yang di Cimahi ada grup Cimahi. Kalau di Jawa Barat sendiri itu ada Cimahi, Garut, Bandung, sama Ciamis, Cianjur gitu. Kalau di luar pulau ada juga, bahkan yang terbaru yang bungsu Pak, itu baru saya resmikan 2020 lalu, itu komunitas penulis kreatif Timor Leste, dan itu luar biasa. Saya sampai teleponan sama ininya Pak, sama orang yang di kedutaan gitu, karena terkait izin pendirian komunitas, karena di negara orang kan seperti itu. Tapi itu memberikan pengalaman tersendiri luar biasa seperti itu. Nah, hebat. Mudah-mudahan ini bisa mungkin kebermanfaatan dari penulisan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi sekali lagi untuk kita semua, dan barangkali mungkin kemudian bisa memungkinkan juga mungkin barangkali ada rekan-rekan yang ingin gabung dengan komunitas tersebut, apakah itu share link grup WA-nya atau apalah mungkin bisa. Ada ininya Pak, ada grup ada Instagramnya Kpkers Official. Nah biasanya itu akan
akan nge-DM ya, boleh ikut nggak gitu. Tapi DM-nya akhirnya nyasar ke saya juga, karena salah satu adminnya saya, yang adminnya aktif saya, sama temen ada yang humasnya KPKers Pusat juga, Kang Sandri. Nah, kalau misalkan mau tanya-tanya silakan boleh follow Instagram saya juga, @diantika.i.e. Di sana saya sering bagikan info tentang KPKers gitu. Kalau udah DM-an ya nanti dimasukkan ke grupnya gitu. Paling nanti selalu ditanya dulu domisili mana nih. Kalau misalkan di daerahnya sudah ada, nanti digabungkan ke grup wilayah gitu Pak. Karena udah terorganisir dengan baik alhamdulillah. Jadi tiap wilayah itu punya program masing-masing yang harus sejalan dengan program pusat seperti itu. Jadi ada bimbingan. Dan saya pun suka keliling Pak, alhamdulillah pas lagi bukan sebelum COVID mah diundang, diongkosin, kan seneng gitu. Nah itu Gitu. baik bagi para pemirsa IG semuanya yang memang berminat untuk menjadi seorang penulis hebat seperti Bu Dian, silakan mungkin nanti bisa mempelajari konten IG beliau gitu ya di @diantika@ie kalau nggak salah ya, .i.e, iya. maksudnya. yang nanti mungkin bisa pemirsa lihat mungkin apa saja mungkin, dan kalau berminat juga tadi di komunitas yang tadi disebutkan, silakan nanti tinggal di follow up saja. Baik, para pemirsa semuanya, melanjutkan kembali tentang masalah kepenulisan tadi. Mungkin menulis itu dikatakan mudah dan praktis bagi Budian, mungkin itu sudah sesuatu hal yang biasa mungkin, tapi bagi para pemula mungkin kadang-kadang ya tadilah banyak persepsi yang mungkin menyulitkan gitu, sehingga akhirnya pada akhirnya orang itu menjadi malas untuk menulis. Nah, kira-kira cara memulai menulis yang mudah dan praktis itu sampai menjadi sebuah tulisan yang dipublikasi, kira-kira seperti apa? Yang mungkin ya, cara memulai menulisnya yang pertama ya mulai aja gitu. Mulai, karena banyak jargon ya yang bertebaran di mana-mana bahwa pekerjaan tersulit adalah memulainya. Dan ketika kita sudah memulai pekerjaan itu bisa dibilang setengahnya sudah selesai gitu. Karena itu melawan malasnya itu ya yang luar biasa, itu yang luar biasa sulit. Jadi kalau kita mau mulai aja. Nggak usah takut nggak ada pembaca. Karena kita harus yakin, setiap tulisan pasti ada pembacanya. Minimal yang ngasih kritikan. Jadi setiap tulisan pasti ada pembacanya, minimal yang ngasih kritikan. Dan jangan takut dengan kritikan itu. Karena kritikan-kritikan itu yang bakalan ngebangun tulisan kita semakin bagus ya. Mungkin Pak Budi, Pak Tajudin yang hari ini nonton merasakan gimana karya ilmiah kita diacak-acak sama pembimbing seperti itu. Ketika kita menerima kritikan itu dengan baik, ya saya merasakan betul hasilnya seperti apa. Dan pembimbing saya pun saya jadikan guru kepenulisan saya yang luar biasa seperti itu. Saya lebih disiplin dalam menulis gara-gara ada kritikan. Bahkan bukan hanya beliau, di komunitas pun ada seseorang yang pernah mengkritik saya sampai saya merasa down gitu ya dengan kritikannya yang wah seperti apa. Tapi kemudian saya bangkit dan saya menganggap bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi kritikan adalah memperbaiki kualitas diri kan gitu kan. Nah, jangan pernah takut memulai, coba aja teman-teman di rumah. Kalau misalkan takut di PC, ambil pensilnya, ambil pulpennya, pakai kertas dulu. Coba diuji deh, 5 menit bisa nulis seberapa banyak. Saya kalau pelatihan sama teman-teman mahasiswa itu latihan 5 menit, dikasih gambar ilustrasi, itu mereka luar biasa 5 menit dapat 3 paragraf, 4 paragraf. Bayangin kalau 1 jam menulis tanpa mengangkat kepala gitu ya, tanpa mengangkat pena, itu bisa luar biasa hasilnya. Dan sekali lagi, ketika menulis itu gunakan metode tadi, rewriting ya. Jangan pernah ingin mengedit tulisan, karena hal terbesar yang menghambat tulisan kita nggak jadi-jadi adalah ketika kita ngerasa tulisan kita buruk dan kita kembali ke atas, terus ngedit gitu. Kalau saya nulis, Pak Budi,
ingin menceritakan tokoh, nama lengkap tokohnya saya nggak tahu, misalkan gelarnya apakah itu master, apakah itu udah dokter atau profesor, saya abaikan dulu gitu. Misalkan saya lagi nulis nama bapak nih, Pak Budi Agung, apa ya nama aslinya? Sampai saya tulis lupa lagi, terusin aja nulisnya gitu, nggak usah berhenti sampai semuanya tumpah. Udah tumpah, baru diedit, baru ke atas, minta review, dan kalau sudah selesai, kalau bentuknya artikel, teman-teman coba deh dipublikasi di platform gitu. Sekarang itu nulis nggak usah bikin blog sendiri, mahal-mahal beli domain gitu ya Pak Bud. Tapi banyak platform yang hari ini sudah sangat sudah sangat memfasilitasi semua orang menulis. Banyak platform kayak Kompasiana, kayak Detik News, terus Republika. Itu coba dijajal aja. Yang paling mudah itu Kompasiana. Jangan di Kompas. Kalau untuk yang pemula kayaknya lebih cocok di Kompasiana. Kalau di Kompas terlalu berat. Kalau di Kompasiana editornya memang dari Kompas, tapi itu lebih mudah. Tulisan apapun asal tidak mengandung sara dan tipenya terlalu banyak dan tidak terlalu banyak, itu insya Allah tayang, dan teman-teman akan merasakan feedbacknya di sana ketika tulisan kita udah tayang, ada masukan, itu akan membuat kita lebih percaya diri. Jadi langkah pertamanya adalah dobrak dulu, terus rasa takutnya, terus mulai menulis dengan metode tadi rewriting. Jangan pernah mau mengedit dulu, tumpahin dulu semuanya, udah tumpah baru diedit, udah gitu. Apalagi kalau nulis buku ya Pak Bud ya. Nulis buku itu sama dengan nulis disertasi. Dibikin dulu, cari dulu ide besarnya, mungkin kalau itu judul kalau di buku-buku non fiksi atau buku populer itu ide besarnya seperti apa, lalu kita buat outline-nya, dan kita harus konsisten. Intinya harus konsisten, jangan pernah menuruti rasa malas. Kita target misalkan satu hari itu harus, untuk pemula ya, satu hari misalkan 1 halaman cukup. 10 hari kan udah 10 nih, udah 10 halaman. Itu udah banyak, nggak kerasa deh. Nanti coba cari penerbit. Banyak penerbit yang hari ini butuh dengan penulis gitu. Jadi nggak usah takut ditolak, nggak usah takut apa. Penerbit juga punya editor, penerbit juga punya konsultan gitu. Jadi kita harus menulis seperti tadi pesan saya di CP, Pak Bud. Kalau ide kita pengen didengar aja, ya bilangin aja, omongin gitu. Tapi kalau ingin bermanfaat bagi semua orang, maka tuliskan. Karena begini, Pak Bud mungkin lagi kuliah atau di kelas pernah diskusi sama anak-anak, sama siswa. Ketika kita punya ide, ada 10 orang yang dengerin, mungkin yang 5 mah malaweng gitu kan. 5 malaweng. Yang benar-benar nempel di kepala mungkin 2 orang. Dan mungkin yang benar-benar pakai ide kita 1 orang pulang ke rumah. Tapi ketika ide kita ditulis, itu akan menembus ruang dan waktu ya. Seluruh Indonesia bahkan dunia mendengar ide kita. Makanya saya itu paling senang menulis ketika ada marah, ada emosi, ada ide, saya tuliskan. Karena apa? Saya percaya tulisan saya akan dihargai banyak orang, walaupun bukan sama teman dekat kita gitu. Jadi intinya harus percaya diri dulu. Gitu Pak Bud. Bagus tuh. Ini mudah-mudahan lu menginspirasi ya, terutama nih Tul ya, bahwa kadang-kadang skill kita, keahlian kita itu kadang-kadang memang betul kalau tidak kita coba tuliskan, mungkin itu akan ada akan hilang. Banyak orang yang merasa ini Pak, saya bukan ilmuwan. Banyak orang yang ngerasa apa sih omongan aku emang mau didengerin gitu, dan ragu gitu. Tapi ketika dituliskan, insya Allah di belahan bumi mana itu pasti ada yang baca gitu, ada yang dengerin gitu. Coba di ini aja, karena ada satu pepatah yang selalu saya dengar, kamu boleh menganggap wah gitu kepada seseorang yang lebih hebat, tapi kamu nggak boleh takut gitu. Jadi ketika Pak Bud sama teman-teman di sini punya idola siapa, terus ngerasa tulisan saya mah nggak ada apa-apanya sama itu, jangan kayak gitu. Mereka juga bisa seperti itu karena latihan. Saya juga sampai di sini dari tulisan yang sangat abal-abal. Bahkan saya membaca buku pertama saya aja, Syarik Pesan Terakhir yang terbit 2016, itu ketawa Pak asli.
Dan katanya sebuah keberhasilan yang sudah dirasakan oleh seorang penulis ketika sudah bisa mentertawakan tulisannya sendiri. Berarti dia sudah punya kemajuan itu. Iya. Baik, bagus sekali ya Bu Dian ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa mendorong gitu ya, memotivasi kita. Yuk kita menulislah Terutama dari guru hal-hal ya yang Pak ya. sederhana. Nah betul, ini kaitannya dengan guru juga kan, guru itu sebetulnya ada keharusan untuk melakukan PTK ya, penelitian tindakan kelas gitu ya, sebagai mungkin upaya untuk problem solving mungkinnya dari permasalahan-permasalahan mengajar Iya. ketika di dalam kelas. Nah, kadang-kadang sih Bu Dian yang saya temukan ya, bahkan mungkin saya sendiri kadang-kadang gitu ya. Jadi PTK itu seperti apa ya, mungkin hanya musiman mungkin dilakukan Pas oleh ada guru ketika tuntutan ya. mengenai pangkat saja. Itu sayangnya Karena seperti itu. itu sebetulnya kalau memang itu dilakukan sebetulnya itu bagus Ih, gitu ya, bagus bisa apa banget. ya, menjadi feedback lah. Apalagi Nah dosen, kira-kira Pak. sama dosen juga mungkin ya, ada PTK juga Bukan, mungkin ya. menulis itu sangat penting saya rasa untuk Oh, bukan hanya guru ya, untuk dosen-dosen. Karena apa? Sekarang itu jejak digital lebih lebih berpengaruh. Ketika orang lain searching nama Pak Budi Budi Agung di Google dan menemukan banyak karya Bapak, orang lain otomatis percaya, dijamin. Makanya saya apa ya, sering menyemangati ya beberapa orang yang di lingkungan saya itu yang saudara atau siapa yang dosen, yuk nulis yuk gitu, apapun gitu, nggak mesti jurnal kok. Tapi ketika orang lain menemukan, oh iya banyak karyanya, itu jejak digital hari ini sangat sangat apa ya, sangat penting. Karena hari ini melihat seseorang, pengalaman saya nggak melulu dilihat dari apa ya, harus bertemu dulu untuk melihat orang itu hebat, tapi dari karya-karyanya yang muncul. Kalau harus bertemu dulu kan orang jauh ya yang di Sumatera nggak akan percaya sama kita karena belum ketemu. Tapi kalau dari digital, dari jejak digital, apalagi karya-karya kita udah banyak, insya Allah itu bisa menaikkan apa ya, rating kepercayaan seseorang kepada orang lain kepada kita. Itu Pak. termasuk mungkin Bu Dian menulis juga ini nampak di kalangan remaja. Ini saya melihat mungkin kalau anak-anak remaja itu mungkin lebih ke apa ya, curhat Iya, mungkin gitu ya, betul. curhat tentang kehidupannya. Nah, yang saya ingin tanyakan mungkin bagaimana sih caranya untuk menstimulus siswa atau remaja pada umumnya agar bisa membuat tulisan yang ya, tapi tulisannya itu betul-betul bisa bermakna lah, sesuatu hal yang bisa menginspirasi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa? Ya betul Pak. Karena tujuan menulis kan ada beberapa ya. Banyak, mungkin ada yang pengen terkenal, ada yang pengen punya uang, ada yang apa ya, ingin mencetak sejarah, ada yang apa, mencurahkan perasaan, mencurahkan gagasan. Nah, untuk para remaja mungkin lebih cocok ya untuk mencurahkan perasaan, menuliskan ide atau gagasan yang mungkin kadang ada emosi-emosi yang mungkin tidak didengar oleh orang-orang dewasa tapi bergejolak di hati para remaja itu. Nah, menulis adalah salah satu media untuk melepaskan emosi negatif salah satunya. Jadi ketika remaja punya emosi, punya perasaan galau, akan sangat elegan jika dituangkan ke tulisan gitu. Karena miris sekali hari ini banyak remaja-remaja yang update status TikTok kan nggak jelas, konten TikToknya tidak mendidik gitu, sayang sekali. Tapi ketika disalurkan sama tulisan, mungkin galaunya, patah hatinya akan jadi puisi gitu Pak Bud ya. Terus gagasannya akan jadi artikel, akan jadi apa. Ini sangat baik jika dilatih. Nah, cara menumbuhkannya mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang hari ini mungkin berasal dari sekolah ya, yang notabene seorang guru ingin menerapkan bagaimana sih caranya menumbuhkan minat belajar pada siswa hari ini. Coba diberikan ruang. Misalkan kalau di SMP saya dulu ada Melisa, media analisis siswa. Itu guru-guru mulai memberikan penghargaan untuk orang-orang, untuk siswa-siswa yang memiliki minat di bidang kepenulisan, diwadahi lah gitu. Misalkan mengadakan buletin, mengadakan majalah sekolah atau dan itu dibebaskan, nggak usah dibatasi seperti itu. Saya di sini di SD
ingin menerapkan sebetulnya literasi, tapi anak-anaknya baru sampai kelas 3 SD, jadi belum bisa diterapkan untuk menulis, baru membaca dan menyalin seperti itu. Begitu Pak. Saya pribadi sih sejak remaja ya Pak, kenapa senang nulis, karena saya orangnya nggak bisa marah-marahin orang. Kalau kesel lihat teman-teman yang perempuan sampai ada yang berantem jambak-jambakan gitu kan, keluar kata-kata yang nggak jelas. Kalau saya orangnya nggak tegaan, jadi ketika saya marah kesel sama orang, termasuk hari ini, ketika saya kesel sama seseorang, saya bikin orang itu sebagai tokoh antagonis di tulisan saya, biar pembaca ikut kesel gitu kan, dan emosi saya hilang, puas dengan seperti itu. Jadi daripada keluar kancing coplok di status kan gak bagus gitu, mending dijadiin tulisan-tulisan yang lebih bisa dibaca dan menghibur seperti itu. Dan remaja itu Pak, orang-orang yang mesti harus dididik sama kita untuk menulis hal positif. Sekarang banyak banget platform novel saja, kayak lah beberapa platform, mungkin Bapak pernah lihat iklan di, kalau Facebook suka ada lewat ya Pak ya, platform novel online. Kalau dibaca itu isinya hedonisme, pergaulan bebas, narkoba seperti itu. Nah sekarang tugas kita sebagai guru untuk mendidik anak-anak supaya menuliskan hal-hal yang positif biar nggak jadi dosa jariah gitu Pak. Betul. Dan jujur saja sebetulnya kalau kita lihat juga ini kaitannya dengan literasi gitu ya, yang merupakan program pemerintah di kurikulum 2013. Nampaknya kemampuan literasi siswa-siswi kita mungkin pada saat sekarang mungkin masih rendah. Gitu karena nggak dicontohin sama gurunya. Itu tadi kadang-kadang literasi itu apa ya, makanya betul ya, kayak orang di kita itu mungkin lebih mudah gitu tersulut emosi gitu ya, lebih mudah dengan info-info hoax dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu mungkin kira-kira sebagai Bu Dian, sebagai seorang penulis, tips apa sih kira-kira agar anak-anak kita itulah istilahnya bisa memiliki kemampuan mau melakukan literasi lah minimal, terutama untuk sesuatu hal yang baik mungkin apa ya, karena kita kurikulumnya 13 ya, apalagi tadi dari Pak Rohmati katakan udah mustinya merdeka belajar gitu ya. Yang saya pikir sih semua pelajaran itu harus mewajibkan anak-anak membaca. Yang pertama itu membaca. Bahkan dulu saya ketika ngajar di SMP Pak, ada program literasi ya dari kabupaten yang tugasnya anak-anak seorang guru itu, guru bahasa Indonesia harus membimbing minimal 5 anak di sekolahnya kalau nggak salah, untuk menugaskan anak-anak membaca satu buku terus dirangkum intinya apa gitu. Nah, tapi yang paling urgent sekarang adalah iya tadi mental. Netizen Indonesia sudah luar biasa, pika sebelen gitu ya. Ada gosip digodok sampai gosong, terus maki-maki orang dan nggak peduli perasaan orangnya seperti apa. Nah, yang hari ini sangat urgent adalah mendidik anak-anak kita untuk tidak tersulut arus negatif. Jadi inginnya sih justru anak-anak muda sekarang yang membuat pemberitaan yang bagus gitu. Karena sekarang Pak, konsumsi berita kan tidak hanya di artikel, di berita, di koran, di Instagram aja info 2 baris udah jadi pimatakeun gitu. Nah makanya kalau bisa mungkin setiap guru pelajaran apapun sesekali deh ngasih tugas untuk mengomentari kejadian-kejadian yang ada hubungannya sama sama mata pelajarannya. Mungkin kalau fisika misalkan suruh bikin infogram tentang gejala alam, dilatih gitu. Jadi Instagram anak-anak kan biasanya lebih rame dari gurunya ya Pak ya. Jadi mereka tuh kadang malam-malam juga masih on terus. Iya, dan followernya lebih banyak daripada follower Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi kita ajak untuk mereka bikin konten, karena sekarang konteks kepenulisan bukan hanya artikel tapi infogram pun yang kayak gambar bergerak, terus gambar-gambar kecil yang memiliki informasi, itu perlu keahlian kepenulisan. Jadi anak-anak tuh dilatih, kasih tugas, misalkan
bikin review tentang apa fisika gitu, upload di Instagram sebagus mungkin dengan caption yang kalau di Instagram kalau nggak salah 100 karakter ya, harus mendidik seperti itu. Jadi kalau ada nasihat didiklah anak-anak sesuai zamannya, mungkin itu salah satu caranya Pak. Jadi gurunya pun nggak boleh ketinggalan zaman gitu. Jadi harus paham nih yang musim apa. Anak-anak senangnya di sana jangan dipaksa harus ikut metode kita dan zaman kita yang harus ikut ke anak-anak. Kalau boomingnya Instagram, bikinin itu. Kalau di TikTok, yuk coba bikin konten yang ada literasinya. Seperti itu, difasilitasi lah. Atau sekolahnya mungkin dibikin website yang bisa menampung karya anak-anak. Karena murid itu adalah investasi sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta. Negeri pun seperti itu mungkin ya, kalau ingin banyak siswa berarti harus memunculkan siswa-siswa yang berprestasi gitu, membantu profil sekolahnya semakin baik. Jadi bisa dibujuk lah biar sekolahnya tetap maju, apalagi swasta nggak sampai ditutup, muridnya banyak, mungkin siswa-siswanya diajak jadi marketingnya gitu. Yuk berkarya demi memajukan sekolah, bisa sih, itu sih saran saya gitu Pak. Oke, Bu Dian, ini di last question, ini di pertanyaan terakhir. Kira-kira peranan digitalisasi di era disrupsi seperti sekarang gitu ya, apa sih pengaruhnya dalam dunia kepenulisan? Ih banyak banget. Boleh cerita dong sedikit? Banyak banget. Kalau saya pribadi sebagai penulis yang apa ya, yang males bikin cerita-cerita hoax, pemberitaan-pemberitaan nggak bagus, itu benar-benar mengerikan dunia digital saat ini. Karena orang-orang Indonesia sendiri belum terdidik untuk tabayun ya Pak. Jadi selalu gampang tersulut gitu. Lebih ke latah ya, trennya apa ikutan, terus ada gosip apa digosok terus, padahal kalau mereka sadar kalau itu teh dosa gitu ya, kita mah nggak mau. Makanya saya pun Pak udah berhenti kayak nulis horor, udah nggak lagi, karena apa, takut dosanya gitu. Pernah diminta untuk menggosok gosip artis biar dapat uang, ada salah satu platform yang seperti itu. Kan kalau gosip artis tuh biasanya Pak pengunjungnya banyak, pembacanya, otomatis dolarnya pun lebih banyak. Tapi saya nggak melakukan itu. Andai semua penulis, wartawan, jurnalis, siapapun yang suka menuangkan tulisannya di dunia digital, punya niat yang bersih gitu, bukan hanya uang semata orientasinya, maka dunia tuh nggak akan kayak gini. Sekarang itu luar biasa. Kayak artis aja pan payah, kasihan gitu. Nah, dengan mudahnya semua orang membaca, mengakses informasi dari digital, entah itu di WhatsApp apalagi ya, meneruskan pesan, banyak sekali penipuan. Ya intinya sih tipsnya biar nggak ke bawah sekaba-kaba, biasakan cek fakta terlebih dahulu sebelum menyebar. Karena ada ya orang-orang yang luar biasa baik untuk memberikan informasi. Cek fakta tentang kebenaran berita itu gitu. Jadi benar nggak sih? Jangan dulu wah ini heboh bla bla bla, jangan gitu. Tinggal ketik cek fakta kejadian apa di Google, itu bakalan muncul seperti itu fakta sebenarnya. Jadi ya literasinya dipertinggilah, minat bacanya. Jadi jangan hanya menggunakan pendengaran, tapi gunakan akalnya, gunakan akal sehatnya. Seperti itu. Asli pengaruhnya luar biasa Pak, buruk. Baik Bu Dian, tidak terasa nampaknya kita sudah harus mengakhiri kegiatan sesi desain ini, diskusi santai dan saintifik pada pekan ini, di sesi yang ke-10 kalau nggak salah gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ke narasumber Bu Dian yang sudah menyampaikan banyak informasi yang sangat berharga. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Dan mungkin sebagai closing statement mungkin dari Bu Dian, ada yang ingin disampaikan kira-kira apa untuk kami lah mungkin sebagai pemirsa. Iya, selain yang tadi ya, pesan yang tadi, jika ingin idemu didengar cukup katakan, tapi jika ingin bermanfaat tuliskan. Tapi ada lagi satu,
untuk memupuk minat menulis kita, ya, biar kita bisa nulis, biar kita terus mau menulis beramal saleh ya, kita membuat amal jariah lewat tulisan. Maka bergabunglah dengan komunitas orang-orang yang paham betapa asiknya menulis gitu. Jadi kalau keluarga nih nggak dukung, teman-teman kerja nggak dukung, yuk boleh kita cari komunitas, teman-teman boleh gabung di komunitas apapun. Saya nggak maksa di KPKers ya, karena KPKers itu lebih terbuka, silahkan komunitasnya mau yang mana aja, yang pasti yang membuat teman-teman nyaman, karena dukungan itu akan datang dari teman-teman kita yang satu frekuensi. Semangat, jangan takut untuk memulai, insya Allah. Seperti itu. Terima kasih Pak Budi, terima kasih teman-teman. Baik, kemudian terima kasih sekali lagi atas segala sesuatunya yang sudah disampaikan di kegiatan diskusi santai dan saintifik pada hari ini. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber dan juga kepada segenap kru gitu ya di Pak Dr. Rahmat, Pak Dr. Tajudin, Pak Dr. Iim dan kawan-kawan lainnya yang alhamdulillah kegiatan kita ini terus eksis gitu ya, dan barangkali juga ini mungkin sedikit informasi buat kawan-kawan, buat teman-teman lainnya bahwa program desain ini sekali lagi membahas pengalaman terbaik atau gagasan, ide, tema pendidikan secara lebih luas yang disampaikan dengan lebih santai gitu ya, saintifik kepada audiens guru, dosen, mahasiswa dan masyarakat umumnya mungkin yang memiliki interest dalam isu-isu pendidikan lokal, nasional atau global. Baik, nampaknya kita akhiri saja kegiatan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kebersamaannya dengan kami. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri saja dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.